Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Semuanya mudah-mudahan sehat, rezekinya berkah, kerjaan lancar, dan gak ada yang tombok. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ini baru buka konter dan saya akan membuat tutorial sederhana, insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus ini sedikit melenceng, bukan ke HP tapi ke TV LED. Jadi di sini akan saya buatkan tutorial cara flashingnya. TV LED ini biasanya kendalanya kalau di software itu blank atau hanya keluar lampu LED-nya aja, atau dianya itu ketika dihidupkan hidup sebentar terus mati. Itu banyak sih, cuman di sini saya fokuskan untuk cara tutorial memprogram ulang IC EEPROM. Bahasanya mungkin EEPROM ya, EEPROM atau IC memory. Untuk ini HP ini TV sub yang tipenya, tunggu sebentar saya agak lupa, LC 24LE155M. Jadi kasus ini TV-nya blank. Papa lagi kerja, Dek. Nanti ya Papa lagi kerja ya. Sama Mama dulu. Selanjutnya saya putuskan untuk memflashing agar softwarenya kembali seperti semula dan TV-nya bisa normal kembali. Ini mohon maaf nggak saya buka dari awal dikarenakan nanti terlalu lama untuk prosesnya. Jadi di sini akan saya buatkan tutorialnya untuk flashing menggunakan UV box atau chip proc. Jadi di sini kita harus tahu pin outnya, karena kalau apa ya, di sini ini EEPROM-nya atau IC memorinya itu ada 8 kaki di sini, kaki kelabang ya, 8 kaki, dan yang dipakai hanya 6 kaki, 2 kakinya tidak dipakai. Dan terus apa saja nama pin outnya atau di mana letak pin outnya, ini bisa menggunakan ISP UV box, tapi caranya sedikit berbeda. Kita harus membuat Harman solder di bagian ini jalur-jalurnya yang atas ataupun bawah. Untuk pin outnya saya buatkan tutorial dari awal. Yang pertama, buka dulu UV chip proc. Setelah terbuka seperti ini, klik di bagian ini, IC EEPROM-nya di sini, diklik dan akan otomatis keluar pin outnya di sini. Pin outnya dia di sini nih ya. Ini sama kayak di layar itu. Jadi dilihat dari sini ada yang namanya SCK, MISO, MOSI, CS, ground, dan VCC. Jadi nanti kalau untuk dilihat di sini pin ketiga itu SCK, yang 4 MISO, dan yang bawah itu nomor 2 MOSI, yang nomor 3 itu CS, dan ini yang paling kanan itu ada VCC dan sebelah VCC ada ground. Jadi ngambilnya seperti ini. Ini kan sama aja lah ya ibaratnya. Nah, jadi dilihat yang atas, ini kan yang atas, ini yang bawah. Jadi di sini kita hitung aja 1 2 3. Nah, di pin out nomor 3 itu SCK. Jadi di sini SCK kita jumper, terus selanjutnya kanannya itu MISO, kita jumper di sini, dan selanjutnya lainnya di bagian bawah
bawah sini. Di bawah kita lihat juga situ ada VCC dan ground, dan di sini di sini ini ground, VCC kita ambil di sini karena sama aja ini ya, sudah ada. Dan di sini di paling bawah ada MOSI dan CS. Jadi hanya 6 pin yang dipakai, dan terus soldernya di sini bagaimana? Pasti kan hanya harus tahu juga. Di sini terlihat kita patokannya di bagian titik. Nah, di sini ada titiknya. Kalau dilihat dari layar nih, titiknya sebelah kiri. Jadi jangan salah, nanti kalau salah malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kawan. Jadi patokannya di sini, kalau ini ada titiknya, dilihat dari layar berarti dihitung dari kiri itu nomor 1, 2, 3, 4, terus ke bawah 5, 6, 7, 8. Jadi gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi modelnya U ya, U. Setelah itu dari sini disolderkan ke sini sesuai jalur. Contoh yang dari pertama ini 1, 2, 3, yang nomor 3 itu SCK. SCK udah kita jumper ke sini, SCK larinya kemana? Kita lihat ternyata di bagian pin nomor 6. Nah, jadi kita jumper sini pin nomor 6. MISO ini di sini di atas ini nomor 4. Kita cari di sini MISO-nya mana? Ternyata di pin nomor 2. Terus juga kita pilih MOSI. MOSI itu di yang mana? Kok MOSI kan dibalik ya. Ini MOSI di sini. MOSI di jumper di posisi nomor 5. Setelah nomor 5 kita CS. Di sini CS, kita lihat di sini di bawah juga kita lihat CS di pin nomor 1. Selanjutnya ground. Di ground ini kita pilih di sini pin nomor 4 di sini, dan VCC. Di sini VCC, kalau dilihat dari keterangan di UV box di sini tidak ada. Kalau di pinnya ada VCC, tapi kalau di SP flash pin outnya tidak ada VCC. Jadi diambil yang namanya VDD. VDD itu pin nomor 8. Jadi biar nggak bingung, karena kok di pin out ada VCC, sedangkan di pin out UV-nya, kalau di pin out SP flash-nya kok adanya VDD. Jadi VDD itu ya larinya ya ke VCC gitu. Setelah itu tinggal dikonekkan saja di sini. Kita konekkan. Setelah konekkan, di sini saya jelaskan sedikit tipe SP flash, SP flash atau IC EEPROM atau IC memori ya. Di sini banyak. Ini lihat nih, SP flash, EEPROM, IC 2C segala macam, dan produk name-nya di sini banyak tipenya. Atau kita lihat di sini coba. Nah, ini tipe-tipe IC-nya di sini. Dan di sini kebetulan tempat saya ini IC-nya Winboard. Kita lihat di Winboard. Winboard itu di sini kan banyak AMIC, Atmel, segala macam, Giga Device, Intel, banyak lain ya. Nih di sini saya lihat di Winboard ternyata di paling bawah. Setelah di paling bawah, terus di sini kita lihat tipe atau namanya. Setelah saya lihat di sini, ini kan terlalu kecil ya. Nah, kenapa nggak saya jelaskan, nggak saya zoom karena kamera saya kurang bagus. Setelah dilihat tipenya di sini W25Ki64.V. Jadi tipenya ada dua, W25Ki64.W. Jadi dilihat dari setelah 64 titik itu di sini ada tulisannya V. Tapi V panjang karena kita ambil simpelnya aja, di situ ada dua, V sama W. Setelah selesai seperti itu kan kita pilih contoh ini ya, V. Nah, jadi setelah itu di sini tidak perlu diatur, tinggal dibiarkan saja auto, nanti akan otomatis dianya. Kalau mau diatur monggo bisa, kalau nggak diatur juga bisa, biarkan auto aja nggak apa-apa. Jadi tinggal klik identify device.
tinggal diklik. Jika solderannya pas, insya Allah akan terbaca dengan baik. Kita cek ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung terbaca di sini. Ada keterangan installing SP Flash, detect flash. Ini tipenya Winboard, device-nya namanya W25Q64.V. Total size-nya atau total file-nya hanya 8 Mbps MB ini ya. Nah, setelah itu bisa juga kalau kita bingung, loh kok di sini tidak ada, mungkin di sini hilang ya, nggak sengaja mungkin hilang, kita nggak tahu tipenya, nggak usah panik. Coba kita close terlebih dahulu dan kita buka kembali di bagian UV Prop. Kita lihat di sini. Nah, ini kan masih tampilan awal ya, tampilan awal. Jadi tinggal di identify device, nanti akan otomatis di sini keluar tipenya. Jadi kalau bingung apa itu ini tipenya karena mungkin sudah kegores-gores hilang, tinggal klik identify device. Namun kalau untuk pinoutnya itu sama aja sini. Ini pinoutnya ya, biar nggak salah. Jadi kan kalau ragu ya lihat dataset di Google banyak. Jadi ya, setelah itu tinggal kita identify device, nanti di sini akan otomatis keluar tipe dari IC EEPROM atau IC apa ini, memori ya, tinggal diklik. Nah, dia langsung otomatis tipenya ini Wineboard, namanya ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya sebelum kita memflashing, usahakan filenya kita backup terlebih dahulu untuk jaga-jaga ketika ada apa-apa bisa kita restore kembali filenya. Jadi tinggal klik di sini. Ini kan ada menu blank, read dan erase. Jadi kita ambil di read-nya aja. Read itu untuk membaca dan membackup datanya. Formatnya bin ya, seperti ini. Jadi di sini akan saya siapkan foldernya di sini. Apa ya? Firmware TV di sini ya. Klik open. Nah, di sini ini keterangannya namanya klik save. Biarkan proses berjalan seperti ini. Filenya hanya kecil 8 MB ya. Jadi prosesnya juga ini read-nya 369 sampai 370 KB per second. Karena filenya kecil ya nggak apa-apa, cepat prosesnya, nggak kayak HP. Setelah itu ini filenya sudah di save. Kalau bingung lupa tadi cara tempatnya di mana, tinggal di sini klik 2 kali akan diarahkan ke file yang kita backup tadi seperti ini. Nah, formatnya bin ya. Nah, di sini juga ada apa ini ya, lupa saya mau menjelaskan. Ini isi daripada filenya tadi. Ini isinya. Jadi kalau dilihat dari pack atau halamannya itu sangat banyak nih ya, sampai halaman berapa ini? 32.000. Pusing kalau kita iniin. Jadi simpelnya aja. Kalau mau benar-benar sama filenya, kita lihat di sini. Saya cuma ambil simpelnya aja ya. Dilihat di sini ada tulisan gini ya, ETXEP strip NR Mara gitu aja, ambil simpelnya. Jadi di sini akan saya masukkan firmware-nya. Cara masukkan di sini. Kita di sini tunggu sebentar. File di sini kita klik 2 kali untuk memasukkan firmware yang sudah kita download. Jadi downloadnya sesuai tipe ya. Kalau bingung tinggal dilihat dari stiker TV-nya, itu sudah ada biasanya di belakang. Jadi nggak salah download, karena di sini saya SAP LC24LE 155M ini tipenya. Nah, ini kita perhatikan di sini ya. Ini karena kalau ini dijelasin panjang. Kita ambil simpelnya aja. Ini tipenya NR Mara gitu aja. Di sini kita klik 2 kali dan masukkan LC di sini. Dan kalau dilihat tipenya sama persis, tidak ada yang berubah. Gitu ya. Tadi cara backupnya sudah jelas. Kita backup. Ini close lagi. Nah, ini masukkan cara flashnya, tinggal dimasukkan di sini, klik 2 kali, masukkan firmware-nya.
size-nya juga 8 MB, sama nih ya, 8,192 kilobyte. Setelah itu tinggal kita klik di sini, kita open dan kita write atau kita flash. Sebelumnya sudah di backup ya, tinggal klik write. Biarkan proses berjalan hingga selesai. Jadi cukup mudah kalau untuk TV. Firmware-nya juga kecil, prosesnya juga cepat, dan apa ya, lebih simpel. Cuman mungkin bongkar TV-nya yang agak susah karena layarnya terlalu besar, atau LED itu kan rawan pecah, sama aja kita bongkar LCD ya, resiko. Jadi jangan dilihat mudahnya ketika flashing, tapi prosesnya ketika bongkar pasang, itulah. Kita lihat di sini proses writing firmware-nya sampai selesai. Kita tunggu. Nah, seperti ini proses writing file firmware-nya done. Nah, seperti itu ya, done. Jadi setelah done, tinggal kita identify device kembali untuk memastikan firmware-nya itu sudah masuk di IC EEPROM ini ya, atau IC apa sih namanya ini, IC memory. Tidak perlu diidentifikasi juga nggak apa-apa, atau mau diidentifikasi juga nggak apa-apa, itu terserah. Yang terpenting firmware-nya sudah masuk di IC ini. Ini firmware-nya tadi, statusnya done. Cukup simpel ya untuk proses flashing EEPROM atau IC memory untuk TV LED. Insya Allah hampir semua tipe sama, cuma firmware-nya yang berbeda. Terus juga tipe-tipe ini yang berbeda, apa namanya, IC-nya, namanya. Karena kan di sini kan kalau dilihat dari sini banyak tuh, karena kebetulan pas saya Winboard, jadi yang support yang ada di sini, tapi dari sini sudah banyak banget ini, karena Winboard juga banyak tipenya. Nah, ini untuk Winboard aja tipenya sudah banyak. Mungkin hanya itu tutorial sederhana dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang teknisi HP, kebetulan ada garapan TV, kalau mau dijebak monggo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sisihkan rezekinya untuk anak yatim atau piatu ataupun yang membutuhkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.